Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa naik 0,17% ke angka 7.543. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau BlackRock dan teman-temannya mulai masuk kembali akumulasi setelah 3 bulan sebelumnya terus melakukan distribusi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham JPFA yang ternyata satu minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Dan hari ini malah turun 2% lebih ke harga 1610. Dan cara pergerakan JPFA saat ini kembali turun menembus support di EMA 50 di harga 1645. Dan di bawahnya memang masih ada satu support di 1600, tapi sudah harus warning. Apabila JPFA minggu depan gagal naik kembali di atas garis EMA 50, cara pergerakan ada potensi untuk kembali membentuk low dengan target penurunan di sekitar 1500. Dan memang cara pergerakan JPFA masih belum oke walaupun mulai membentuk high low karena masih tertahan di garis EMA 150 yang saat ini sekitar harga 1720. Bisa kita lihat beberapa kali JPFA mencoba beri garis EMA 150 minggu lalu, ini masih gagal beri, minggu ini juga masih kembali melemah. Walaupun memang kalau pemberitaan dengan judul mereka yang putar balik di saham JPFA di awal semester 2 ini. Jika kita baca sekilas, BlackRock dan investor kakap lainnya diam-diam putar balik di saham JPFA. Jadi BlackRock terpantau kembali mengakumulasi saham JPFA setelah sepanjang 3 bulan berturut-turut rutin memangkas kepemilikannya. Jadi dari data hari Kamis tanggal 24 Juli, BlackRock kini ini memegang 104,59 juta lembar saham JPFA. Naik 1 juta lembar lebih dibandingkan posisi akhir bulan lalu. Selain BlackRock, banyak investor besar juga yang mulai masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita baca lebih lanjut artikel pemberitaan ini, bisa kita lihat dari 27 analis yang mengulas saham JPFA, seluruhnya menyematkan rekomendasi untuk beli. Dengan rata-rata target 12 bulan ke depan itu di sekitar harga 2.296. Atau mewakili potensi return 38%. Jadi saat ini harga masih belum oke menurut saya, tapi untuk target 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan bisa kita lihat target dari analisis itu sekitar harga 2.200. Tapi saat ini jika kita perhatikan broker summary, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Dan penurunan 2% lebih hari ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk JPFA tetap menurut saya harus hati-hati. Jika terpantau nanti hari Senin JPFA gagal bertahan di 1.600, cara pergerakan JPFA akan mulai downtrend kembali. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, saya pertimbangkan untuk take profit apabila JPFA gagal bertahan di 1.600. Sedangkan teman-teman ingin coba pantau day entry, saya masih bisa coba pantau untuk spekulatif buy di sekitar 1.600. Jika terpantau minggu depan JPFA masih bisa bertahan di 1.600. Tapi jika dapat di sekitar 1.600 dan berhasil rebound, pertimbangkan jadikan 1.700 sampai garis EMA 150 di sekitar 1.720 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila JPFA turun bawah 1.600. Sekarang kita coba lihat CPIN. CPIN secara teknikal lebih oke daripada JPFA saat ini. CPIN secara teknikal saat ini sudah mulai uptrend. Jadi sebelumnya memang juga turun bawah kedua garis EMA, tapi pada awal Juli CPIN sudah berhasil break kedua garis EMA dan mulai uptrend. Tapi dalam 2 minggu ini juga memang CPIN saat ini masih tertahan di resistensi psikologisnya di 5.000. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat, CPIN hari ini masih bisa naik 0,81% ke 4.990. Jadi sampai saat ini CPIN masih mencoba untuk break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk CPIN, bisa kita lihat di sini, asing terpantau 1 minggu ini mulai masuk, walaupun memang belum ada akumulasi besar. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk CPIN apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau day entry juga menurut saya masih bisa coba dipantau. Masih menarik untuk buy on breakout apabila berhasil break. Karena apabila berhasil break 5.000, CPIN akan lanjut uptrend. Dan dari 5.000 ke depannya berpotensi untuk menjadi support psikologis untuk saham CPIN. Dan untuk target kenaikan apabila berhasil break 5.000, saya lihat ada potensi ke 5.150 sampai target berjauh di 5.300. Jika terpantau gagal break harga 5.000 dan terkoreksi pun, saya masih bisa coba pantau untuk buy on support. Untuk saat ini di sekitar 4.850 sampai garis EMA 50-150 di sekitar 4.750 untuk target entry-nya. Jadi untuk yang sudah punya, saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 4.850 untuk trade stop. Atau untuk teman-teman punya di sekitar 4.600 ke bawah, bisa jadikan kedua garis EMA ini untuk trail stop. Oke, selanjutnya saya akan coba update juga saham main
Saham Main jika kita perhatikan saat ini juga masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Bisa kita lihat garis EMA 150 harga 710. Hari ini Main sempat naik tinggi ke sekitar harga 735, tapi penutupan kembali turun 0,71% dan tepat di harga 700. Cara teknikal jika kita lihat, Main memang saat ini juga lebih oke daripada saham JPFA karena masih berada di atas garis EMA 50 di harga 680. Dan saat ini juga masih mencoba untuk break garis EMA 150. Cuma memang tetap harus hati-hati untuk Main. Karena kita lihat JPFA mencoba break gagal, masih ada potensi melemah. Main juga sama, candle hari ini juga tidak oke. Candle merah, shadow keras lumayan panjang. Bisa lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Main, bisa kita lihat asing juga 1 minggu ini masih keluar. Secara keseluruhan juga asing masih terus distribusi. Dan di broker summary jika kita lihat penurunan ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Main secara teknikal misalnya lebih oke. Apabila teman-teman sudah punya juga misalnya saat ini masih bisa di hold. Dan bisa jadikan 680 untuk target stop. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba pantau di entry juga sama misalnya lebih oke. Coba tunggu di sekitar 680. Jika teman-teman minggu depan Main masih kuat di atas 680, misalnya masih menarik coba entry di sekitar support EMA 50 ini. Dengan target swing jangka pendek di 700 sampai 720. Atau hold saya terus selama Main tidak turun garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 750. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.